sampai 8, 1 sampai 11. Yohanes 8 sampai 1 sampai 11 gitu. Bukan, yang kemarin yang kita bicarakan tuh apa coba? Yang 1 sampai Yohanes kan? Yohanes loh. Loh, Yohanes 7:53 sampai Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Ayat 1 sampai 11 itu Yohanes 8. Loh, udah lupa dia. Padahal belum seminggu udah. 8 itu loh. Ayat 1 sampai 8. Kok 1 sampai 8? Lah, 1 sampai 8. Kamu kasih ayat apa tuh kemarin tuh yang 1 sampai 8? Oh, Markus. Kita bahas Markus. Nah kemarin ya, kenapa Pak Erben bisa naik? Kan itu gara-gara kamu 100 tambah 200 berapa itu kan? Iya, Edben jawab ditambah kan? Nah, enggak, masalahnya kan pembahasan kita yang itu kan. Ya, Markus 16 ayat 9 sampai 20 itu yang dibahas. Nah, makanya kamu ngambil contoh 100 ditambah 200, bener Lah, kan? menurutmu dari yang semula 8 ayat menjadi 20 ayat diapakan? Nah, kemarin kan kamu sudah ibaratkan kamu ya, kamu bilang gini, ya, Ica di 1 sampai 8 itu ada di dapatnya di kodeks berapa itu aku lupa ya. Oh ya, 1 sampai 8 Yang itu ada di 9, kodeks Sinai. Sinaiticus ada. Yang 9 itu beda lagi dapatnya di mana? Benar Ya, nggak? Kamu betul. bilang. Nah, sama seperti kamu bilang ini, kalau kamu memberikan contoh 100 ditambah 200 jadi berapa? Itu kamu salah. Kalau misalkan 100 ya, kalau 100 kamu ditambahkan 200 jadi berapa? Itu namanya menjiplak. Lu kok jiplak? Lu Tapi kalau kita berbicara 1 sampai 8, kenapa ada 9? Berarti kan itu bagian dari 1 sampai 8. Benar tidak? enggak lah. Lah iyalah. Nah, sekarang begini. Oke, coba tunjukkan kepada saya. Coba ini aku ikutin Ica ya. Oke, itu berarti bagian 1 sampai 8 ya. Coba tunjukkan kepada saya di mana tertulis bagian 1 sampai 8 ya. Kan Ica mengatakan 1 sampai 8. Di Markus 16 itu ada yang berbunyi begini. Markus berapa kemarin itu? Markus 16 ada yang berbunyi begini. Ketika mereka memegang ular dan minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Coba tunjukkan kepada saya, itu di bagian ayat 1 sampai 8 yang mana? Silakan. Itu perkataan Yesus bukan? Nah, ayo. Markus berapa? Markus 16. Hah? Markus 16. Markus 16 ya, kebangkitan. Nah, nih ya, aku bukain juga ya. Aku buka di sini juga. Nah, ini ya. Mereka memegang ular dan nih Markus. Saya baca ya. Ya, silakan baca. Silakan baca. Nah, ya. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome memberi rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, Tap layar teman-teman, tap layar. Lanjut. ya, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Cak, terima dulu Cak, biar tap layar Cak. Oh, guys, Tap layar teman-teman. Ya, lanjut Cak, lanjut. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kuburan itu. Sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun, juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dan dengan perantaran murid-muridnya memberitahukan dari
timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Nah, udah, cukup dulu. Ya, coba di ayat yang Ica baca tadi, ada nggak racun? Kalimat racun ada nggak? Di ayat yang Ica baca tadi, ada nggak? Ada nggak kata racun? Ada nggak? Kata racun. Kayaknya Di 1 sampai 8 ada nggak? enggak. Nggak ada. Oke, sekarang Ica buka Markus 16 ayat 17. Silakan. Ayat 18. Markus 16, ya di bawahnya. Kan Ica mengatakan 9 sampai 20 adalah pecahan atau bagian daripada 1 nomor 8. Oke, saya ikutin. Silakan baca Markus 16 ayat 18. Silakan. Markus 16 18. Ya. 16 18. Ya salam, Cak telinga lu. Nggak denger. Ayo. Markus 16:18 kan? Iya. Ya iya. Ya baca. Ya sabar. Iya. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Nah, di mana tertulis di bagian 1 sampai 8 ada racunnya? Di mana? Di mana di bagian 1 sampai 8 ada racunnya? Ayo, di mana? Di mana? Dek, ambilkan itu, Dek. Inilah makanya saya bilang sama kamu, Ardiansa. Iya. Bingung, Ja? Lagi mikir ya, Ja? Bingung. Ayo. Kamu bisa diskusi nggak sih? Bisa dong. Ayo, silakan. Mana jawabannya? Kalau kamu mengatakan sama seperti yang 100, ya, jadi itu uang 100, itu namanya jiplak. Enggak, saya nggak ngomong duit 100. Saya nggak ngomong duit 100. Ngambil ayat ini, saya ikutin kamu. Ngambil Lu kok saya ikutin kamu? Saya nggak ngomong duit 100. kemarin kan contoh kamu anak. Kan enggak, kan aku dibilang enggak, ya udah enggak. Kita Ya ikutin udah. narasi Ica. Kita Ica ini kan ya. mengatakan Ya, kita bahwasanya ya. ayat 9 sampai 20 ini bagian daripada ayat 1 sampai 8, betul? Oke. Nah, Kita di mana ya. tertulis racun di ayat 1 sampai 8? Ayo. Oke. Kalau kamu menginginkan ayat 1 sampai 8, ya, sama persis dengan 9. Enggak sama persis. Enggak, saya enggak pengen sama persis, enggak. Aku pengen tahu di ayat 1 sampai 8 itu ada yang menyinggung tentang minum-minum racun atau pegang-pegang ular. Enggak harus sama persis, enggak. Di mana? Menyinggung itu di mana? Oke, ini saya baca ya. Ya, Biar baca. Kamu paham ya? Baca. Nah, Baca. tadi di Markus 16 itu kan berbicara tentang kebangkitan, itu kita disuruh ya. Nah, dikatakan di sini Markus 16 ayat berapa? Yang kebangkitan Yesus? Markus 16 ya, ayat 1 sampai 8. Nah, kalau 9 sampai 20 perikopnya apa? Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya Yesus terangkat ke sorga. Sama nggak perikopnya? Lah nggak akan mungkin sama. Ternyata ayat super sakti yang dijadikan dalih misionaris untuk mengebom dunia dengan baptisan massal itu cuma sisipan belaka. Markus 16 nomor 9 sampai 20 yang dijadikan pondasi amanat agung ternyata ditolak oleh naskah-naskah kuno terbaik, dicurigai ayat tambahan, bahkan ditulis dengan gaya bahasa dan isi teologi yang janggal. Ironisnya, ayat tempelan ini justru dipakai sebagai senjata utama untuk membenarkan ambisi mengkristenkan seluruh makhluk, mulai dari manusia, hewan, hingga kuman sekalipun. Jadi kalau Yesus memang tidak pernah bilang begitu, bisa dibilang umat Kristen selama ini sibuk memperjuangkan wahyu palsu, hasil editan tangan manusia. Markus 16 nomor 9 sampai 20 tidak ditemukan dalam manuskrip tertua dan terbaik. Catatan kaki di berbagai versi Alkitab LBI, NIV, DEL, menyebut bagian itu sebagai tambahan belakangan, abad kedua. Banyak pakar Herman Bakel, A. Powell Davis menegaskan ayat-ayat itu hanyalah sisipan. Amanat agung untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia bukan ucapan asli Yesus. Kesimpulan, ayat tambahan itu justru jadi fondasi kesesatan, membuat umat Kristen yakin menjalankan perintah misi yang sejatinya tidak pernah diucapkan Yesus. Oke, nggak sama. Poinnya sama nggak poinnya? Kalau
poin itu kan berbicara nih. Kalau Poinnya sama nggak? kamu paham nggak sih? Iya, poinnya sama nggak? Kita nggak berbicara tentang poin ini kalau misalnya berbicara. Ica sendiri yang mengatakan Markus 9 sampai 20 ini bagian dari Markus 1 sampai 8, bagian. Pertanyaan saya, bagian mana di Markus 1 sampai 8 yang membahas tentang racun maut dan juga membahas tentang ular, di mana? Oke, bagiannya di mana? Kalau Tanding ulang dulu, Cak. Tanding dulu. guys, teman-teman bantu tap-tap like. Tap-tap layar, teman-teman ya. Teman-teman minta tolong tap-tap layar, masih 80k ini kurang ini. Ayo, silakan, Cak. Kalau di ayat 1 sampai 8 itu berbicara tentang kebangkitan Yesus, benar tidak? Loh, kok ditanya lagi, udah dibaca kok. Makanya saya bilang, saya tegaskan supaya kamu bisa paham. Nggak perlu ditegaskan, saya udah baca di sini. Saya udah tahu, sekali aja ngomong sama saya udah clear, tenang aja. Tapi kalau dibilang di sekali, tapi berulang lagi, itu Justru itu yang saya ulangi kepada Ica, bukan kepada saya sendiri, enggak. Coba sekarang jawab pertanyaan saya. Di mana ada bagian Markus di mana ada bagian ular, racun ular dan juga sengat ular dan juga racun gigitan ular dan juga racun maut di Markus 1 sampai 8, di mana bagiannya? Kan Ica mengatakan bagian, di mana bagiannya? dia ini ngerti bagian apa enggak sih? Iya, coba dari mana? Tuh, dari mana bagian yang mana? Silakan. Dulu belajar, dulu sekolah nggak sih? Loh, gimana sih Ica itu ngeyelin dulu? Masa saya diajarin dulu sekolah apa enggak, gimana sih? Nanti kalau saya kasih tahu ijazah saya mencret.